Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini pagi menjelang siang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang etos kerja dan berpikir kritis. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan lanjut pertemuan tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Sebelum kita lanjut ke pertemuan ini, mari kita sama-sama kita buka dengan qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita doa bersama-sama ya. Ya, Pak. Yuk kita doa sama-sama ya. Yang lesuh, yang ngantuk, biar setannya dijauhin, oke? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Bin wa Nabi wa rasulah. Rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni fahman. warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, di pagi menjelang siang ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak teman-teman di luaran situ banyak orang yang mempunyai nikmat. Ada nikmat iman, nikmat Islam, ada nikmat ukhuwah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti di virtual ini. Sehingganya kita bisa melangsungkan tentang kegiatan KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, bersalawat kepada Rasulullah, dan kita mengucapkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena baginda itu yang membawa dari zaman kegelapan menuju zaman IT yang seperti kita rasakan di virtual ini. Artinya apa? Zaman sekarang kalau dalam pembelajaran, dalam pendidikan, itu tidak melihat batas waktu, batas wilayah, semuanya sudah menjadi lebih canggih. Jadi tidak ada alasan kita ini males belajar, apalagi tidak mau belajar seperti itu. Oke, eh, kita langsung di pertemuan ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Coba sebelum kita ini, eh, coba teman-teman lihat gambar yang saya share. Jadi silakan dipahamin. Itu ada gambar antara manusia dengan binatang. Jadi binatangnya itu ada monyet. Nah, manusianya ini menggugurkan bayi, jadi masih dalam kandungan dipaksa. Akhirnya bahasa kerennya aborsi sehingga mati. Sedangkan monyet ketika anak kecil, anak-anaknya itu didampingi, digendong, bahkan disayang. Tapi kenapa kok manusia seperti itu? Sehingganya itu menjadi problem bagi kita ya. Jadi di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas detail lagi sehingga dalam pembelajaran kita lebih bermakna. Ada apa? Mengapa manusia seperti ini? Coba teman-teman perhatikan. Ketika manusia melakukan ini, artinya kan lebih seperti binatang. Padahal manusia dibekali oleh Allah itu adalah akal yang sempurna, sedangkan binatang dibekali dengan nafsu. Tapi perbuatan manusia itu sangat melampaui batas, sehingganya akhlaknya itu seperti binatang. Ada yang bisa bantu jelasin nggak, teman-teman? Siapa? Silakan. Terkait gambar ini dulu. Ayo minta tolong. Ibu ini, Mbak Oktaviani. Pak, Terkait di gambar ini sini menurut Ibu tuh apa yang Ibu lihat dari gambar ini? ada perbedaan akalnya, Pak. Ya, perbedaan nakalnya. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Oke, ada yang mewakili. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya eh, di bab 2 ini kita membahas menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, artinya kita ini menjauhi dan larangan mendekati seperti itu. Jadi nanti kita bahas lebih detail lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada latar belakang ya, membahas pergaulan bebas, adab
berpakaian, dan segala konsekuensinya bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Jadi latar belakang mengapa kita hari ini kita membahas ini, karena memang eh, banyak masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Sehingga di dalam pendidikan Islam, di kelas 10 ini, di bab 2 kita harus paham betul terhadap yang kita bahas. Sehingganya itu menjadi eh, relasi di masyarakat. Jangan sampai nanti kita cuma mendapatkan materi-materi saja, tapi kita harus eh, bermakna di dalam masyarakat. Selanjutnya ini ada surat Al-Isra ayat 17. Kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fasiyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu di dalam surat Al-Isra. Nah, di dalam surat An-Nur, kita baca sama-sama semuanya ya. Silakan mic-nya dibuka. Nah, kita baca sama-sama. Ya, Pak. 3, 2, 1. A'udzu 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 billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية الزانية والزاني كل واحد وجلدوا كل منهما واحد مئة جلدة منهما مئة ولا جلدة تأخذكم ولا بهما تأخذكم رأفة في بهما دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون تؤمنون إن بالله واليوم باليوم تؤمنون الآخر بالله واليوم الآخر والآخر وليشهد أو عذابهما عذابهما طائفة من طائفة من المؤمنين. المؤمنين Ada yang sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ada yang bisa bantu membaca artinya? Minta tolong. Ya, Pak. Oh, siap. Artinya, pezina Ya. perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Kedua. Oke, terima kasih yang sudah membaca. Kita lanjut ya. Sama, Pak. Selanjutnya ya ini kita analisis kandungan surat Al-Isra Surat ayat 32 ya. Di sini kandungannya yang pertama, jangan kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengandung terjadinya perbuatan zina. Ini bisa dilihat memandang perempuan yang bukan mahramnya sehingga bisa berhayal dan lain sebagainya. Yang selanjutnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi kita berdua-duaan yang lawan jenis itu bisa menimbulkan eh, sesuatu yang tidak diinginkan. Karena mengapa? Karena satunya adalah setan. Yang selanjutnya berpakaian tidak menutup aurat. Jadi kalau perempuan kalau keluar rumah dan sebagainya, maka harus menutup aurat. Karena nanti tidak diinginkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya bisa melihat film atau yang mengumbar aurat. Apalagi sekarang dunia sosmed ya yang lebih canggih. Kadang kita ngikutnya apa, munculnya apa. Maka yang dibekali kita adalah iman kita supaya tidak terjadi hal-hal dan lain-lain. Yang kedua, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Jadi di masyarakat sekarang ini pergaulan bebas itu sudah luar biasa. Tidak ada yang bisa akan menyetop. Yang menyetop siapa? Ya kita sendiri. Jadi perumpamaannya kemaksiatan itu yang menyetop adalah diri kita sendiri. Keluarga kita, tetangga kita, ya paling ya ala kadarnya seperti itu. Yang ketiga, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat dan martabat manusia,
menimbulkan penyakit sosial. Nah, dari analisis kandungan surat Al-Isra bisa kita pelajarin. Sehingganya apa? Sehingganya ini adalah perintah Allah langsung. Jadi Allah itu langsung memerintahkan umatnya untuk menghindari perbuatan zina dari firman-Nya. Jadi ini langsung dari Allah, bukan dari ustadz atau ulama. Jadi ulama ustadz itu hanya adalah perantara aja, seperti itu. Oke, lanjut. Analisis kandungan surat An-Nur. Ini ada asbabun nuzulnya ya. Jadi asbabun nuzulnya mengapa surat ini diturunkan. Jadi diriwayatkan dari Sa'ad bin Mashur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita berzina hanyalah dikawini oleh laki-laki berzina dan laki-laki musyrik. Jadi artinya orang berzina itu dengan laki-laki pezina atau orang musyrik. Nah, ini salah satu mengapa surat An-Nur turun seperti itu. Jadi bisa dipahami. Nah, bagi teman-teman yang mau mendalami materi ini nanti bisa dihafalin di rumah. Jadi menghafal itu mudah. Nah, tinggal jadi nanti teman-teman ketika mau menghafal setiap satu ayatnya itu dibaca 40 kali. Insya Allah dengan sendirinya akan eh, hafal sendiri. Mengapa teman-teman kadang di luaran menghafal itu susah dan lain sebagainya? Karena belum dicoba. Jadi kita coba dulu. Kalau kita sudah coba dari pandangan pertama kita sudah jatuh cinta kepada Al-Quran, kepada ayat Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Seperti itu. Jadi tidak ada namanya eh, sulit. Maka kalau Allah sudah berkata kun fayakun maka akan terjadi. Apalagi ini ayat Allah ya, menjaganya insya Allah akan dimudahkan seperti itu. Oke, lanjutannya di sini adalah pada surat An-Nur menegaskan tentang kecilnya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan saksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Pelaku zina diberi hukuman yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Jika pelaku laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa balas kasihan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Pelaksanakan hukuman dilakukan di tempat umum yang diketahui oleh orang banyak. Nah, ditegaskan di dalam surat An-Nur, mengapa seperti ini? Supaya manusia-manusia itu jerah. Tapi di zaman sekarang, ya bagi teman-teman mungkin paham ya, mengapa di zaman sekarang ini banyak orang bermaksiat. Karena tidak ada hukuman yang berat bagi pelakunya sehingga dia sepele. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kan mungkin bisa dikatakan sudah zamannya lah, sudah dunia ini sudah tua dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada. Kembali lagi tentang keimanan individu tersebut. Karena dengan iman kita bisa merubah perilaku kita, merubah gerakan kita dan lain sebagainya. Maka iman itu diibaratkan nyawa kita. Apa bukti iman? Bukti iman itu adalah rasa sakit yang kita alami, yang tidak dilihat oleh manusia di luaran. Jadi iman itu diibaratkan nyawa kita. Kalau kita tercubit oleh teman kita, rasa sakit itu akan muncul di badan kita. Begitulah keimanan. Keimanan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Insya Allah bagi teman-teman yang mempunyai iman luar biasa, nah bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan sesuai yang kita bahas di pertemuan ini. Oke, lanjut. Ada berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi memahami ada berpakaian menurut ketentuan Islam, menghayati ada berpakaian menurut Islam, menerapkan ada berpakaian menurut Islam, membiasakan ada berpakaian menurut Islam. Jadi semuanya itu harus berpakaian Islam. Jadi Rasulullah meninggalkan Al-Quran ini untuk kita semua. Jadi Rasulullah ketika eh, dia sudah pergi, maka yang bisa kita pegang adalah Al-Quran ini. Karena apa? Akhlak Allah itu adalah Al-Quran yang bisa mewarisi ke kita. Sehingganya kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Kalau kita nggak berpedoman kepada Al-Quran, maka kita itu sudah di luar. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, berarti yang kita lakukan adalah keburukan. Jadi di dunia ini ada dua, baik dan buruk. Kalau kita nggak baik berarti buruk. Kalau kita nggak melakukan kebaikan bisa jadi kita melakukan keburukan seperti itu. Jadi teman-teman dari
materi ini, insya Allah kita akan lebih paham lagi. Oke, yang selanjutnya ya ini pengertian. Kita tadi hanya membahas tentang eh, pergaulan mendekati ini ya, pergaulan bebas. Nah, sekarang kita pengertian, pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi banyak sekali orang yang di luaran itu tidak peduli terhadap norma agama, norma masyarakat, norma yang berlaku di daerah itu. Sehingganya apa? Sehingganya pergaulan bebas ini merajalela. Karena mengapa? Karena tidak ada yang menegurnya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab kita semua. Jadi kalau dalam materi lain itu ada namanya iqamatuddin, maka tegakkanlah agama dalam diri kita. Sehingganya yang bisa merubah itu adalah diri kita, bukan orang lain. Kalau orang lain mah kita mau ngapain ya terserah masa bodoh, maka kita kembali ke iqamatuddin tadi, kembali ke individu masing-masing. Sehingganya ketika kita punya keluarga, kita mengajari keluarganya, mengajari masyarakat, dan insya Allah nanti di zaman kekhalifahan Islam kita salah satu kontribusi seperti kisah Nabi Ibrahim ya ketika dibakar. Ketika dibakar itu Nabi siapa? Ada yang masih ingat nggak kisah Nabi? Nabi Ibrahim apa Nabi siapa yang dibakar itu? Nabi Ibrahim. 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 Ya, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya dia dibakar oleh manusia ya, oleh Ya. manusia. Tapi ketika itu ada seekor burung, burung pipit ya, burung pipit itu yang paruhnya kecil, dia ngambil air, berusaha untuk memadamkan Nabi Ibrahim dibakar. Tapi setelah burung pipit itu membawa air, ditumpahin ke Nabi Ibrahim dibakar, diketawain oleh siapa? Oleh seekor cicak. Oleh cicak itu ngomong kayak gini, "Wah burung, paruhmu tuh kecil, nggak akan mungkin kamu tuh bisa memadamkan eh, Nabi Ibrahim itu dibakar." Apa kata burung terpipit tersebut? Burung pipit tersebut jawab seperti ini. Wahai cicak, saya nggak jadi masalah. Memang saya ini ngambil air dengan paruh kecil tidak akan bisa memadamkan. Minimal ketika nanti ditanya oleh Allah, saya sudah berkontribusi terhadap Nabi Ibrahim yang dibakar itu. Nah, itu cerminan bagi kita. Kita tidak bisa apa namanya kita tidak bisa menghentikan semuanya. Minimal kita punya kontribusi terhadap dakwah ini. Jadi dakwah ini adalah mengajak dalam kebaikan. Sehingganya apa yang kita lakukan nanti itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah seperti itu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang di sini adalah faktor dari dalam. Jadi faktor dari dalam ini adalah internal ya, lemahnya pemahaman iman dan Islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, komunikasi tidak jalan dengan baik. Nah, dari faktor dalam ini, artinya keimanan kita ini berkurang. Sehingganya menjadi lemahnya pemahaman iman dan Islam. Maka kita harus setiap hari meningkatkan keimanan. Dengan cara apa? Selalu konsisten dalam beribadah, selalu ingat kepada Allah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Sampai di sini faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini ada faktor dari luar. Pemahaman sekularisme dan tribalisme di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media, massa, minimnya saran pengembangan dan aktivitas remaja. Nah, ini faktor dari luar. Bisa dipahami bagi teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Nah, cukup ya? Tidak ada. Tidak ada. Cukup. Oke, kalau tidak ada Paham. berarti paham. Tidak ada, Kita Kak. lanjut. Nah, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang pertama, terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari penyakit
eh, Ya, terhindar dari penyakit terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan, jiwa raga tetap bersih. Nah, ini hikmah. Sehingganya apa? Kalau kita sudah dicap orang buruk, itu akan selamanya buruk, maka kita menghindari. Nah, jadi dari manfaat dan hikmah menjadi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina, insya Allah kita akan terjaga. Amin. Oke, lanjut. Yang selanjutnya materi ini terjadi materi-materi, silakan teman-teman nanti bisa mencari referensi di luaran karena banyak sekali materi-materi yang menjelaskan tentang pergaulan bebas, bisa di sosmed, bisa bisa di YouTube dan sebagainya, sehingga kita kita eh, bisa lebih paham lagi. Oke, coba teman-teman kita ice breaking bentar. Di sini ada ice breaking. Bagi, jadi ketika saya mengatakan, saya bilang pegang telinga, semuanya pegang. Tapi kalau tidak ada kata sayanya, berarti jangan diikuti. Paham sampai di sini? Paham, Paham. Oke, paham, sama-sama Pak. teman-teman. Yuk. Eh, pegang, saya berkata, saya gimana? Saya jadi ini. Nih, saya bilang pegang mata. Pegang mata ya, contohnya ya. Saya bilang pegang telinga. Pegang telinga. Saya bilang pegang kepala, pegang kepala. Nah, itu contohnya. Coba, nanti kita lebih cepat lagi. Saya bilang pegang kepala, pegang mulut. Nah, nggak ada sayanya ya, berarti belum konsentrasi nih. Oh iya. Ya, berarti masih ngantuk ya. Oke, eh coba Pak di sini lapar. ada breaking satu lagi ya. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuk tangan satu kali. Pagi, satu kali ya, pagi. Kalau saya bilang siang, berarti dua kali. Siang. Oke, itu contoh. Kalau saya bilang malam, berarti tepuk tangannya setengah ya. Karena mengapa? Karena banyak orang tidur, nanti terganggu. Oke, contoh. Pagi, siang, malam, setengah. Nanti kalau jadi tepuk tangan banyak orang terbangun. Oke, malam, siang, pagi. Nah, oke. Pagi, siang, malam. Nah, insya Allah kita sudah nggak ngantuk lagi ya. Oke, cukup sampai di sini materi ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Jadi bisa kita rumuskan bahwa pergaulan itu akan menjadi karakter. Apa yang kita lakukan akan, apa yang kita pikirkan akan menjadi perbuatan. Apa yang kita lakukan perbuatan maka akan menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi habit. Maka merubah habit itu adalah berat. Nah, dari sekarang kita adalah mulai dari yang terkecil, dari sekarang, dari diri sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Oke, cukup sampai di sini, sudah panjang lebar. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan qiraatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga baik. bermanfaat pertemuan ini. Kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.